Selamat Harus siang, siap. teman-teman. Selamat siang, teman-teman. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan interpersonal di lingkungan kerja. Sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stephen John Saguswara, NPM 240908587. Nama saya Marcelo Maurice dengan NPM 24090908593. Nama saya Michael Valentino dengan NPM 24090861. Saya Ardianus Agung, NPM 2409086605. Saya Nathaniel Restu dengan NPM 2409086617. Lanjut. Nah, di sini kami telah menganalisis suatu kasus, yaitu di mana bahwa Mayor Teddy yang memarahi salah satu pas pampres yang telah memayungi Presiden Prabowo. Di sini kami juga sudah menyediakan videonya, teman-teman bisa menontonnya. Di sini sudah terlihat bahwa memang Mayor Teddy memarahi salah satu pas pampres yang memayungi Pak Prabowo yang sedang berjalan. Maka penjelasannya dan juga kita perlu mengetahui Mayor Teddy ini siapa akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu Michael. Silakan Michael. Baik, sebelum masuk ke lebih dalam ke kasusnya, kita harus mengenal dulu siapa sih Mayor Teddy ini. Jadi, secara singkat, Mayor Teddy atau Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya adalah seorang perwira menengah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sebelumnya menjabat menjadi seorang ajudan pada saat Presiden Prabowo itu menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Setelah terpilihnya Prabowo menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2024 lalu, Mayor Teddy kemudian diangkat menjadi sekretaris kabinet pada Kabinet Merah Putih pada masa era pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, untuk pas pampresnya sendiri itu singkatnya bernama Dali Darul Kutni. Ya, dari Dali sendiri itu merupakan teman dari Mayor Teddy semasa mereka menempuh pendidikan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Jadi mereka ini teman akrab semasa di Akademi Militer waktu menempuh pendidikan militer di Angkatan Darat pada tahun 2011 begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita akan menganalisis teori kekuasaan pada kasus di mana Mayor Teddy memarahi pas pampres di sini. Pada kasus ini terdapat peran kekuasaan yang terjadi, yaitu legitimate power atau kekuasaan yang terjadi karena jabatan posisi formal. Ini dikarenakan Mayor Teddy merasa bahwa ia punya wewenang untuk menjaga presiden tetap berubah. Perilaku Mayor Teddy ini dianggap kurang etis bagi kebanyakan orang. Seharusnya perilaku tersebut tidak perlu ditunjukkan di ruang publik dan Mayor Teddy juga tidak perlu bereaksi berlebihan karena itu juga sudah jadi kewajiban pas pampres dan Mayor Teddy tidak perlu menunjukkan kekuasaan yang lebih tinggi mengingat keduanya merupakan lulusan dari Akademi Militer di tahun dan tempat yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu terdapat dampak dari perilaku Mayor Teddy yang menegur pas pampres. Dampak dari korban.
Dari Dali Daru Kutni sebagai seorang pas pampres yang bertugas menjadi hilang kewibawaannya akibat teguran tersebut. Rasa kesal yang terlihat dalam raut wajahnya menunjukkan bahwa ia merasa kurang nyaman pada saat ditegur di hadapan publik. Lalu selain dampak bagi para korban, terdapat juga dampak bagi para pelaku. Mayor Teddy sendiri dalam kasus ini dicap sebagai pelaku karena dinilai kurang etis oleh sebagian besar orang. Meski ia sempat dipuji karena aksinya menyelamatkan seorang perempuan yang pingsan di Stadion Gelora Bung Karno, netizen menganggap bahwa perilakunya terhadap pas pampres tidak perlu seperti itu, dikarenakan itu sudah menjadi tanggung jawab dari seorang pas pampres. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Sekarang kita masuk di solusi. Pada kasus ini, sebaiknya Mayor Teddy jika ingin menegur, jangan dengan gestur ekspresi yang seperti itu, melainkan bisa melalui bisikan atau kode tangan. Dan juga Mayor Teddy harus membicarakan ini pada Dali, pas pampres yang bertugas di waktu itu, agar tidak ada lagi kesalahpahaman antar rekan kerja. Hal ini karena pada dasarnya, tugas dan kewajiban seorang pas pampres dan sekretaris kabinet merupakan dua hal yang berbeda. Sekarang kita masuk di kesimpulan. Di kesimpulan kali ini, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Michael Valentino. Baik, pada kesimpulan yang terdapat dalam studi kasus yang kami ambil, jadi kesimpulannya adalah ketegangan di antara rekan kerja itu merupakan hal yang biasa. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan posisi atau jabatan dan juga karena relasi antar rekan kerja. Biasanya seseorang yang merasa dekat dengan atasan mereka menganggap bahwa dirinya memiliki wewenang yang lebih dibandingkan rekan kerja yang lain, sehingga tidak jarang terkadang orang tersebut melakukan tindakan yang di luar batas. Namun, alangkah baiknya hal tersebut dapat dibicarakan baik-baik oleh kedua belah pihak, apalagi jika rekan kerja tersebut memiliki kewenangan khusus dalam tanggung jawab di pekerjaannya. Hubungan yang baik antara rekan kerja akan menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja dan menciptakan efektivitas bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari studi kasus yang kami analisis. Barangkali mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Dari kelompok 7 kami akhiri sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Terima kasih.